Assalamualaikum. Hai Sobat Emis, bertemu lagi di channel YouTube Emis Official 9984. Hari ini Emis lagi pulang kampung ya, melihat uak kami yang sedang memasak lontong. Nah, sekarang Emis juga mau lihat-lihat bagaimana cara masaknya lontong, sekalian belajar juga. Yuk mari teman-teman kita lihat proses masak lontongnya. Pertama-tama siapkan dulu berasnya. Ini 3 kilo ya teman-teman. Udah dicuci, udah dibersihkan, udah ditiriskan, udah kering lah pokoknya ya teman-teman. Lalu siapkan daunnya. Nah, di sini uak kami sangat unik ya teman-teman. Biasanya kan kalau misalnya kita mau masak lontong, daunnya itu harus dipanggang dulu ya. Nah, ini tidak dipanggang, jadi langsung aja dibentuk seperti ini. Lalu setelah dibentuk barulah dijemur gitu ya teman-teman. Tapi pun jemurnya tidak lama gitu ya, sebentar aja lalu diangkat. Kemudian nanti kita tuangkan berasnya gitu ya teman-teman. Yuk kita lihat dulu bagaimana prosesnya. Nah, inilah proses masak lontongnya. Jadi uak kami menaruhkan beras ke daun pisang ya yang telah dibentuk ini. Kemudian masukkannya itu jangan full, jadi harus setengah saja ya teman-teman. Lalu daunnya ditutup dengan seperti kayak diuntir-untir, kemudian dicapit dengan tusuk gigi yang baru ya teman-teman. Dan ini proses yang kedua ya teman-teman. Jadi dilakukan dengan proses dan tahapan yang sama berulang. Kemudian dicapit dengan tusuk gigi yang baru, dan ini lakukan berulang-ulang sampai berasnya itu habis 3 kilo. Nah, ini gunanya untuk mengetes apakah berasnya akan jatuh atau tidak. Kalau tidak jatuh berarti pembungkusnya sudah kuat. Jadi masak lontong ini sebetulnya gampang-gampang susah. Kalau susahnya itu adalah kalau misalnya bocor. Jadi kalau bocor dia nggak akan bisa jadi lontong, tetapi dia jadinya bubur, lembek, dan nggak bisa dipakai. Nah, gampangnya itu ya kalau memang kamu berhasil. Walaupun uak kami ini berpengalaman bertahun-tahun menjual lontong, tapi ada juga lontong yang bocor atau gagal ya teman-teman. Tapi memang itu sudah konsekuensinya ya. Kalau misal masak memang ada gagalnya, ada berhasilnya gitu ya teman-teman. Nggak terasa ya teman-teman, sambil berbincang-bincang lontongnya udah mau siap, berasnya udah mau habis di wadah ini ya teman-teman. Dan dandangnya juga tidak muat ya teman-teman, karena kan ini dandangnya ukuran 3 kilo, sementara berasnya juga 3 kilo. Jadi kita buat seperti ini ya. Jadi seperti buat kayak lupis gitu, terus bukan diikat sih, terus dibungkus dengan kuat dan rapi agar nantinya ini tidak bocor. Karena kalau bocor kan sayang ya teman-teman, tidak jadi lontong, jadi bakalan rugi ya. Nah, ini adalah bungkusan yang terakhir yang dibungkus sama seperti bungkusan lupis agar tempatnya itu muat, karena memang sudah kita bahas tadi bahwasanya tempatnya itu hanya berukuran 3 kilo sedangkan berasnya juga 3 kilo. Jadi gimana caranya nanti kalau diisi air itu air tidak keluar-keluar. Jadi ya begini ya prosesnya, bungkus seperti lupis biar nanti ditaruh di sisi kanan sisi kirinya, jadi nantinya muat gitu ya teman-teman. Kemudian kita siapkanlah kayu bakarnya, karena di sini kita masaknya mau dari kayu bakar, tidak pakai gas. Jadi kurang lebih itu masaknya 6 jam. Kadang ada juga yang sampai 8 jam. Dan semakin lama kita memasaknya, maka lontong ini bisa bertahan hingga 2 ataupun 3 minggu. Kalau misalnya lontongnya sudah masak, lalu kita hilangkan panasnya, langsung kita masukkan ke dalam kulkas, itu bisa tahan sampai 2 ataupun 3 minggu. Sebelum dandangnya kita tengkrengkan di atas api, dandangnya diisi air dulu sedikit. Setelah ditengkrengkan ditambahkan lagi air. Selanjutnya ditambahkan lagi sampai bungkusan lontongnya tenggelam ya teman-teman. Tapi coba perhatikan lagi, di sini airnya tidak terlalu tenggelam ya teman-teman. Dan selanjutnya dandang pun ditutup ya teman-teman, lalu bisa ditinggalkan. Tapi jangan lupa sering dilihat-lihat, karena kalau misalnya airnya sudah mulai sat, airnya harus kita tambah sampai nantinya 6 jam ataupun masaknya sampai 8 jam. Kalaupun sat itu harus ditambah terus ya teman-teman. Jangan sampai airnya itu tidak ada.
Terus kalau misalnya ada yang bertanya airnya seberapa, pokoknya airnya harus menenggelamkan bungkusan lontongnya, harus terapung gitu bungkusannya. Kemudian tak lupa pula menambahkan kayu bakarnya, jadi jangan sampai kayu bakarnya habis, apinya pun juga mati gitu ya teman-teman. Dan ternyata sudah 6 jam masaknya, gelegak dari jam 11, kemudian matang 6 jam, jadi jam 5 sudah bisa diangkat ya teman-teman. Dan ini proses pengangkatannya, air yang ada di dalam dandang dikuras dulu agar nantinya lontong ini cepat dingin ya teman-teman. Kemudian disusun dengan wadah yang berjaring-jaring, jadi airnya itu juga ditiriskan gitu ya secara tidak langsung. Dan ternyata ada juga lontongnya yang gagal jadi bubur karena ada yang bocor dari sela-sela daunnya, jadi dibuang. Dan ada juga yang bentuknya seperti lupis, cuman satu yang bisa diambil karena dia tidak bocor, yang lainnya bocor. Niat hati untuk menghemat tempat ternyata tidak segampang yang kita bayangkan ya kan teman-teman. Jadi memang tidak semuanya yang rusak gitu ya, ada juga yang rusak. Memang udah seperti itu konsekuensinya memasak lontong gitu ya. Jadi tidak mudah seperti yang kita bayangkan, walaupun ini sudah pengalaman bertahun-tahun teman-teman. Sekian dulu video ini, sampai jumpa di video selanjutnya tentang masak-masak atau review masakan. Jangan bosan-bosan untuk like, comment, and subscribe agar channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.